间，眉间落下了10000年的雪。那是我。Kita sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom semuanya, shalom. Kongsi Fajai, Happy Chinese New Year buat semua yang merayakannya. Kita percaya bahwa segala kebaikan Tuhan, kebahagiaan, sukacita,
berkat dilimpahkan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Hey. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyi sama-sama bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Tinggikan nama. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama dengan sukacita katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. 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 Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Katakan segala puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Dengan sukacita memuji Tuhan, angkat tangan sama-sama katakan. Oh soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Haleluya. Lagi katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan John Meiju. Oh John Meiju, haleluya. John Meiju, haleluya. Haleluya. Oh John Meiju, John Meiju, haleluya. John Meiju, haleluya. Haleluya. Coba Tuhan sendiri katakan John Meiju. Come on. Oh John Meiju. John Meiju. Haleluya. Lagi katakan John Meiju. John Meiju. Hey. Oh haleluya. Lebih lagi. Katakan soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya.
Haleluya. Berapa banyak yang hadir sore hari ini kita merasa bahwa kita dikasihi Tuhan, amin. Boleh dong saya lihat tangan-tangan orang yang dikasihi Tuhan, amin. Coba senggol kanan kirinya, katakan, kamu dikasihi Tuhan loh. Haleluya. Kamu dikasihi Tuhan, semuanya dikasihi Tuhan, amin. Hey. Sebab kasihnya berlimpah atas setiap kita, amin. Hey. Sama-sama katakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan mengalir, Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hati. lagi katakan kasihnya seperti sungai, amin. Kasihnya seperti Amin. kasihnya seperti sungai, oh kasihnya seperti sungai Di mana? hatiku, Di hatiku. mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hati. Bukan cuma kasihnya tapi berkatnya juga mengalir. Berkatnya seperti sungai, oh berkatnya seperti sungai, oh berkatnya seperti sungai Di hatiku. Oh, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekarang kuasanya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti Kuasanya memenuhi setiap kita, amin. seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Semakin hari semakin kita cinta Yesus, amin. Sama-sama katakan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Sama-sama katakan tambah hari. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku sedih. Sekarang jemaat Tuhan sering katakan tambah hari. Tambah hari, cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah ku percaya selamanya. Amin. Tambah benci dosa kecil, dosa besar. Tambah ku sedih. Lebih lagi lebih. Hey. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya selamanya. Tambah benci dosa, dosa kecil, dosa besar. Tambah ku setia, Tambah hari ku setia. tambah hari, tambah ku setia. Lagi katakan. Tambah hari, tambah ku setia. Lebih luar biasa lagi tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hati kami tenang, hati kami damai,
Karena kami punya Tuhan yang seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Sama-sama katakan, tenanglah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Sama-sama yang percaya katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Tenanglah kini hatiku, amin Tuhan. Tuhan membimbing langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, katakan ku rasa tangannya, ku rasa tangan. Sama-sama angkat tangan mengatakan dengan percaya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah, sebab tanganku dipegang teguh. Mari sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan, tenanglah kini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memimpin di saat bimbang dan ragu, ku rasakan. Sekali lagi jemaat Tuhan sering katakan, tenanglah kini hatiku. Come on church. Tenanglah kini. Amin Tuhan, amin. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang, kami rasakan Kau hadir Tuhan. Ku rasakan. Jemaat Tuhan sendiri angkat tangan, angkat suaramu. Yesus membimbingku, hatiku berserah
Semua Tuhan sering sembah Tuhan, katakan, oh Yesus, Yesus membimbingku. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Yesus membimbingku, tenanglah hatiku. Lebih sebulan dengan segenap hati, angkat kedua tanganmu percaya, katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji Yesus. Lagi katakan, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, tanganku dipegang, tenanglah, tenanglah hatiku, tanganku dipegang, tenanglah, tenanglah hatiku, tanganku dipegang, berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Oleh angkat suaramu, angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Kami menyembah, meninggikan-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan, sebab Kau penolongku, sebab Kau penyelamatku. Bawa kami menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Banyak seringan bahasa roh. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Terima kasih, terima kasih. Kau penolong kami, Kau penjaga kami.
yang tak pernah terlelap bahkan tertidur. Yesus, Yesus, Kau jaminan hidup kami, Kau jamah hati kami Tuhan. Oh, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh, yang berbeban berat diberikan kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Angkat suaramu. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sama-sama katakan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Percaya dengan iman. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari lebih sungguh lagi percaya, angkat kedua tanganmu. Katakan aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan, dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Aku ditolong, Disembuhkannya. tiada yang mustahil bagi Dia. Sama-sama kita langit beri. Yang percaya angkat tanganmu, angkat suaramu. Aku ditolong Tuhan, dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua Tuhan sendiri katakan aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Amin. Tak ada yang percaya kesembuhan terjadi sore hari ini. Amin. Lemah dikuatkan kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita dua-dua sore hari ini. Sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan. Jangan lepas. Jangan lepaskan. Kau harapan. Kaulah harapan. Mari jemaat yang diberkati, angkat suaramu.
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari sekali lagi sore hari ini kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan Raja. Ku pandang wajah-Mu berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah sore hari ini bagi Tuhan. Oh, Rabalagarabasi, Rabalagarabasi. Tidak ada tempat lain, tidak ada pribadi lain yang memberikan kepastian dan harapan yang pasti selain Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa buat putra-Mu Yesus yang sudah mati bagi kami di Golgota. Karena Yesus putra-Mu mati, kami selamat, kami hidup, kami sembuh, kami pulih, kami diberkati, kami merdeka. Kami percaya sore ini sore berkat, sore mujizat bagi kami. Kami datang tidak percuma, karena kami mengalami Yesus lewat ibadah ini. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus, inilah waktu-Mu untuk mempermuliakan nama Yesus lewat firman. Biarlah sore hari ini kami mendengar Yesus yang penuh anugerah dan kebenaran. Injil yang penuh dengan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa. Ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, yang sedih Tuhan hiburkan. Ada kepastian, ada mujizat, tanda-tanda heran lewat firman disampaikan. Terima kasih Bapa. Demi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah sore hari ini bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Pagi tadi saya berbicara tentang come to Jesus. Kedua saya berbicara tentang my home is my church. Hari ini sesuai dengan tema bulanan gereja kita bersama, kita akan berbicara tentang His righteousness in place of our sin. Atau terjemahan Indonesianya, kebenarannya menggantikan dosa kita. Saya teringat satu lagu gini saudara, lagu lama sekali tapi luar biasa. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Saudara tahu lagu itu? Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sama-sama. Pengampunan yang Kau beri. It's not because of us, it's all because Jesus. Ada amin gak nih saudara? Ya ini saya agak sedikit repot kalau khotbah di depan orang habis kehujanan Bapak Ibu.
Agak sedikit repot emang. Mau ngomong amin. It's not because of us, because Jesus. Amin. Coba balik ke temanya dulu. Kebenarannya menggantikan dosa kita. 23 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, 23 tahun yang lalu saya nggak pernah berpikir bagaimana caranya saya bisa menghapus dosa saya. Saya living together sama pacar saya, aborsi di sana, narkoba di sana, semua yang buruk-buruk terjadi di sana. Lalu saya melihat Bapak Ibu Saudara orang di sekitar saya, kepercayaan-kepercayaan yang teman-teman saya anut. Semuanya harus dilakukan dengan usaha, daya, dan upaya untuk menyenangkan hati Tuhannya yang mereka percayai. I never know about Jesus. Saya nggak pernah tahu tentang Yesus Kristus. Barang apa ini saya juga nggak tahu saudara. 23 tahun yang lalu. Karena kemurahannya, karena kasih karunia-Nya. Dia menyambangi saya di alam kematian Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya harus overdosis. Saya pakai heroin dengan jenis penyajian disuntikan ke dalam tubuh dan darah. Umur saya masih unyu-unyu Bapak Ibu Saudara. Masih sangat muda, masih SMA. Saya sudah main morfin kelas 1 SMA. Heroin. Kalau sekarang orang kenalnya putau Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang orang dibakar, di-drag. Dulu saya udah disuntik. Orang mah disuntik vaksin, ini disuntik heroin Bapak Ibu Saudara. Saya gunakan heroin hari Sabtu jam 19.00. Saya masih ingat 4 kali suntikan, 4 kali pompa Bapak Ibu Saudara. Di tempat urat saya di sebelah sini, saya masih ingat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali saya tidak merasakan apa-apa. Oh ini barang-barang murahan nih. Lalu saya isap rokok Marlboro merah saudara. Yang rokok pasti tahu rasanya. Udahlah Pak, jangan pura-pura gak tahu gitulah. Orang dari bibirnya udah kelihatan hitam semua tukang rokok. Waktu saya hisap rokok saudara, waktu saya bangun, pala saya seperti ditendang tapal kuda. Dan saya bangun siang hari Senin jam 12. Saya pakai hari Sabtu jam 7 malam. Saya bangun hari Senin jam 12 siang. Masih ABG, tapi belum tua. Di sana hanya ada kegelapan Bapak Ibu Saudara. Di sana hanya ada kegelapan. Lebih gelap dari ruangan belakang dari tirai ini. Gelap. Ini subjektif tapi ini pengalaman saya. Bersama dengan Yesus. Tiba-tiba dari kejauhan Bapak Ibu Saudara. Ada satu titik cahaya kecil. Di tengah kegelapan itu. Makin dekat, makin. Saya udah gak sadar Bapak Ibu Saudara. Menurut pengakuan kesaksian teman-teman saya. Waktu saya drop, waktu saya muntah darah. Waktu suntikan masih ada di sini, saya muntah darah pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Gak berhenti-berhenti, katanya semua ninggalin saya. Wah ini orang mati nih. Mati nih orang. Tiba-tiba dari cahaya itu ada suara Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihimu. Saya gak pernah tahu itu suara siapa. Itu suara setan kah? Itu suara Tuhan? Andai pun itu suara Tuhan, saya gak tahu itu Tuhan siapa. Karena saya dibesarkan hanya Kristen KTP, bukan Kristen yang mengenal Dia dengan baik dan benar. Lama-lama suara itu, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Makin besar, makin besar, makin besar. Aku mengasihimu sampai saya bangun. Dari kegelapan itu saya bangun saudara. Saya nggak tahu itu suara siapa. 23 tahun kemudian saya baru ngerti. Ternyata judul ini kebenarannya
mengampuni dosa saya. Saya yakin 1000% di antara kita semua yang ada di ruangan ini tidak ada satupun yang mencari Yesus. Nggak ada. Yang membuat kita mencari Yesus adalah Roh Kudus. Yang membuat kita mencari Yesus, datang kepada Yesus, percaya dengan mulut, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bukan ditarik oleh Bapa, nggak ada, saudara. Nah, tema ini adalah kerinduan saya. Saya bilang sama Tuhan tahun 2025, Tuhan 2026 baik di dalam gereja lokal maupun di gereja Tuhan lainnya. I just want to talking about Jesus Christ. Because the center of the church should be you. Harus engkau, bukan yang lain. Amin. Waktu saya lihat dapat rundown jadwal 1 tahun YHS, Divine Exchange, berarti senternya Yesus. Satu Petrus pasal 3 ayat 18 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Sebab Yesus pun mati 1 kali untuk segala dosa kita. Colek kanan kirinya, udah aman kita. Ya, yang ngomong gak aman. Gimana ini? Pak Kuku, mesti ada Bible kelas ini. Colek kanan kiri bilang kita sudah aman. Loh? Sebab Yesus pun mati 1 kali untuk segala dosa kita. Whatever our sin. Yang dulu, hari ini, bahkan nanti, yang kita gak pernah tahu. Karena darahnya eternal, beyond, melampaui Bapak Ibu Saudara, melampaui waktu. Darah Yesus melampaui waktu. Dia menyelamatkan ke depan, dia menguduskan hari ini, dan dia juga menguduskan yang masa lalu. Makanya waktu Yesus berkata, "It is finished," ada kebangkitan orang-orang kudus karena darahnya menyucikan mereka. Saudara gini, mau percaya Bible atau mau doktrin pendeta? Saya percaya Bible. Tanpa mengurangi hormat sama pendeta loh ya. Saya lebih percaya Bible. Apa yang dia tulis itu yang saya percayai. Bahwa segala dosa saya sudah dihapuskan 1 kali. Unjust for the unjust. Artinya orang benar, orang adil untuk orang yang tidak adil. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngerti kalau Yesus tidak pernah ada dalam dunia ini. Kalau si Sang Dabar Yahweh itu tidak menginkarnasikan dirinya sebagai manusia Adam yang kedua untuk menyelesaikan kesalahan Adam yang pertama, nggak pernah tahu udah kita kelar hidup kita Bapak Ibu. Saudara boleh berdoa 1 kali 24 jam setiap hari, nungging di depan, puasa. Tadi pagi saya bicara sama Pastor Guntur. Saudara tahu Mazmur 24 Daud ngomong apa? Siapakah yang dapat naik ke gunungnya Tuhan? Selain dia, 1, yang tangannya bersih. 2, yang hidupnya benar. 3, yang hidupnya saleh. Di luar itu nggak bisa naik ke gunung Tuhan. Itu pun kalau bisa, yang dibenarkan adalah kesalehannya, tapi bukan statusnya. Nah, Yesus bukan hanya membenarkan kita, tapi status kita dibenarkan. Di hadapan Bapa kita aman. Kenapa kebaikan kita dibilang kain lara? Karena nggak bisa ditebus dengan darah yang fana. Darah binatang harus ditebus dengan darah yang suci. Dia harus menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Perkataan Yahweh itu sendiri, keturunannya akan meremukkan kepala dari keturunan perempuan ini. Sang Dabar itu harus menjadi manusia. Inisiatifnya adalah Yahweh, eksekutornya adalah Yesua. Harus tergantung di atas kayu salib. Caranya bagaimana? Mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya.
Dibunuh secara tubuh jasmani, namun dibangkitkan oleh roh agar dia dapat membawa kita kepada Elohim. Saudara, ada kabar baik yang harus saudara terima sore hari ini. Yang pertama, Yesus telah mengembalikan status hidup kita di hadapan Bapa sebagai orang yang sudah dibenarkan. Colek kanan kirinya, kamu bilang kamu aman. Ini sorry ya saudara ya, maaf ya. Ini bukan doktrin gereja ya. Ini Bible ya. Kalau ada di antara jemaat yang doanya masih begini, Tuhan ampunilah saya orang berdosa. Kamu menghina pengorbanan Yesus. Suka nggak suka saya ngomong jujur sama saudara. Kan ada orang yang kelihatannya benar, kelihatannya baik. Tuhan ampunilah saya doa yang kurang sempurna ini. Dia berkata it is finished. Kamu mau sempurna kayak gimana? Kamu gak bisa sempurna. Kamu sempurna karena Bapa memandang Yesus yang dwelt in us. Blended in us. United with us. Bukan keagamaan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan karena puasa kita, bukan karena semua seperti kain lara. Tapi when Jesus dwelt in us, Christ in us. Apa yang surga punya, saudara punya. Kuasa Yesus punya, kamu punya kuasa yang sama. Tepuk tangan bagi dia. Ini kabar baik yang pertama Bapak Ibu. Status saudara dan saya sudah dikembalikan benar di hadapan Elohim Yahweh. Yang kedua, coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika seorang telah berbuat dosa, we have an advocate. Kita punya pengacara, namanya pengacara Yesus. Pak, ada orang Kristen angel ngomong begini. Kalau semuanya sudah ditebus Yesus, kita enak dong berbuat dosa. Sorry ya. Roh Kudus itu kerjanya sempurna. Katakan amin. Dia bukan hanya membawa kita untuk percaya dengan Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Tapi Roh Kudus, dia bertata atas hati kita. Membawa kita untuk hidup dalam buah roh. Kasih, sukacita, kebenaran, pengendalian diri, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jadi gak mungkin orang yang sudah mengaku Yesus, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dia suka sama dosa, gak mungkin. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi tidak menyukai. Bisa buat kesalahan? Bisa, tapi kesalahan itu tidak direncanakan seperti layaknya orang ingin berbuat kesalahan dan ingin berbuat dosa. Beda hukumannya pembunuhan berencana sama pembunuhan tidak sengaja Bapak Ibu. Pasal berencana pasti jauh lebih berat, 20 tahun seumur hidup, betul? Hukuman mati. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang kedua, darah dan tubuh Yesus adalah jaminan kekal. Sama-sama katakan dengan saya, jaminan kekal. Bagi setiap kita yang telah dibenarkan olehnya. Jadi nanti kalau saudara ditanya sama banyak orang, apa jaminannya? Tubuh darah Yesus. Makanya saya nggak terlalu setuju. Dia cuma hanya diingat perjamuan kudus itu. Saya nggak setuju saudara. Itu jaminan, itu bukan hanya pengingat, tapi itu jaminan. Waktu saudara diintimidasi sama iblis nih, maaf kata, andai kata saudara jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan. Iblis, trust me, iblis akan hantam kamu siang malam, pagi sore dengan dosa itu. Kamu pendosa, kamu penjina, kamu gak layak. Saya benar gak Bapak Ibu? Istrimu sudah kadung benci sama kamu. Orang-orang udah kadung benci sama. Akhirnya kita dihakimi. Tapi karena ada tubuh, ada darah yang terpecah, yang tercurah, yang dikorbankan di atas kayu salib, kita bisa bilang sama Bapa, Bapa, it is me. Ini aku. Dan Bapa gak akan lihat kita.
Bapak ngelihat tubuh darah Yesus. Jadi bukan hanya sebagai pengingat, tapi itu adalah garansi. Setelah itu, Roh Kudus materaikan kita. Betapa sempurnanya kita sebagai orang percaya. Di hadapan dunia kita juga punya garansi. Karena tubuh darah Yesus, aku sehat, aku sembuh. Karena tubuh darah Yesus, aku yang gagal diberkati, jadi berhasil, kembali sukses. Karena tubuh darah Yesus, masa depanku yang suram jadi cemerlang. Siapa yang ada di dalam ciptaan, di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Amin Bapak Ibu. Saudara harus bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Ayatnya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Oleh kehendaknya kita telah dikuduskan. Sama-sama katakan dengan saya, dikuduskan. Dibenarkan. Disucikan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Berapa kali? Just one thing. Hanya satu kali. Untuk selama-lamanya. Ada banyak orang nih dengar khotbah ini, nanti pulang doa masih begini. Tuhan, doa saya didengar gak ya? Lah, kan saudara punya jaminan. Saudara punya jaminan, saudara punya garansi. Saudara berdoa atas orang sakit dalam nama Yesus. Kenapa dia sembuh? Tubuh darah Yesus jaminan. Kuasa Yesus, firman Yesus, nama Yesus. It's all about Jesus. Nah saudara, 2 poin terakhir. Ketika kebenarannya telah menggantikan dosa kita, maka kita harus menghargai dan menghormati pengorbanannya. Sama-sama katakan dengan saya harus menghargai. Dan saya harus menghormati. Jangan menginjak-injak pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, saya boleh cerita? Saya boleh bersaksi enggak? Saya kan kalau berkaca di depan kaca, saya sadar saya nggak jelek. Saya ada di kategori pendeta tampan. Saudara nggak suka, itu urusan saudara. Kan saya ngaca diri saya sendiri. Kalau nggak percaya foto samping saya berdua-duaan, foto kita lihat siapa yang tampan. Kok narsis Pak? Enggak, saya ngaca, kaca itu ngomong ke saya. Oke juga nih laki-laki. Bu, wanita-wanita shalom. Puji Tuhan, cowok semua yang ikut ibadah sore ini. Wanita-wanita shalom. Kalau jalan ke kondangan ngajak laki-laki model kayak gini, malu-maluin apa lumayan? Jangan laki yang jawab, lumayan. Genit. Udah belok genit lagi. Bu, kalau misalkan di rumah suami ibu kerjanya cuman mau diajak kondangan gak bisa, malu-maluin. Kira-kira ada jasa nih, jasa numpang gandeng. Malu-maluin atau lumayan? Udah Bu, jangan pura-pura munafik gitu Bu. Takut ya sebenarnya ada suami ya. Saya ngaca saudara, wih lumayan juga nih. Tinggi, cakep, putih, perut gak buncit gitu kan. Dikenal banyak orang, followernya hampir 1 juta di sosial media. Punya uang, jalan ke mall di Jakarta kemanapun disapa orang. Dan lain sebagainya. Kira-kira Bu, muka kayak begini, digangguin perempuan gak? Yang laki jangan jawab. Jangankan perempuan, Laura saja suka sama yang beginian. What is the meaning of Laura, Pastor? Lanang ora, wadon ora. Laura. Ngerti sampean?
Yang begini juga suka. Berotot. Satu kali saya pulang. Saya tinggal di apartemen Bapak Ibu. Di lantai 6. Saya antar istri saya di Jakarta. Naik duluan. Saya bilang, Mami, aku parkir mobil ya. Saya parkir mobil, dia naik keduluan sama anak. Saya sendirian saudara. Jam 11 malam. Di apartemen kami, itu memang terkenal butterfly. Ada kupu-kupu malam di sana, banyak. Saya nggak tahu itu apartemen atau kebun binatang yang kedua, saya nggak tahu. Pokoknya ada butterfly. Tiba-tiba saya naik lift saudara. Saya masuk lift. Lift itu kan sensor ya Bapak Ibu ya. Lift itu kan sensor. Saya udah masuk, saya tekan lantai 6. Tiba-tiba waktu saya mau masuk lantai 6, saya mau close pintunya, ada kaki putih mulus begini saudara. Lift yang tadinya begini, ting, jegrek. Saya bilang, apa itu? Saya kan punya mata ngelihat dong. Masa saya ngeraba-ngeraba kayak orang buta begitu kan aneh. Saya kan ngelihat. Wih. Barang nih. Saya lihat dari bawah. Terus naik-naik ke atas. Kok polos. Gak ada penutup, gak ada kain, gak ada celana. Sampai sini sudah. Masuk, jalan. Di lift. Salah pakai baju. Atas terbuka, ketat. Kayak lepet. Koko, tunggu. Lantai 9 tolong pencetin. Atas terbuka, bawah terbuka. Waduh, beh. Kalau bahasa saya. Coba kamera shoot saya. Laki-laki tahu nih. Senyum kan, tahu kan Pak maksudnya kan? Sama-sama gini Pak. Udahlah Pak, jangan pura-pura munafik gitu lah Pak. Kan saya punya mata ya. Kok lantai 9 kok. Saya pencet lantai 9, saya nengok. Ada kupu-kupu di sini Bapak Ibu, tato. Gede. Ada tulisannya Sarah. Sarah. Sini. Saya bilang, aduh Tuhan, Bukit Golgota kenapa di sini? Bukit pencobaan ini. Nggak ada orang, cuman berdua. Lantai 9 kok saya tinggal sendirian di kamar itu. Aduh. Rasanya dari lantai G, lantai lobby, sampai lantai 6 tuh kayaknya lama. Bang, kayak ada setannya tuh lift. Nggak naik-naik. Hampir saya buka baju. Kan ini saya lihat tatonya Sarah. Saya pengen buka, saya pengen tunjukin. Saya Abraham. Menikahlah denganku Sarah. Saya diingatkan. Kebenarannya telah menggantikan dosa kita, maka kita harus menghargai dan menghormati pengorbanannya. Amin. Justru jangan dipakai untuk semau-mau enaknya dewe. Udah grace, bebas. Itu bukan yang pertama. Saya gak mau dipanggil sama istri saya. Lacoste. Saya gak mau koyung. Itu panggilan berwibawa. Tapi ujungnya sama saja. Tahu Lacoste Bapak Ibu? Tahu gak? Orang Afrika tuh gak bisa panggil laki-laki hidung belang tuh buaya. Kalau dia panggil laki-laki hidung belang itu Lacoste. Jadi wanita-wanita di tempat ini,
Kalau ngelihat suaminya tukang selingkuh, mata jelalatan di mall, jangan panggil dia, dasar mata jelalatan buaya darat. Jangan, dia pasti tersinggung. Panggil aja dengan lembut, hai Lacoste. Bener. Biar laki-lakinya suaminya kayak, wih keren nama saya, nama baru Lacoste. Agak ke Amerika Latinan, padahal sama aja artinya buaya. Saudara, jangan pernah menginjak-injak pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Kerja yang benar. Jangan korupsi, jangan ambil hak orang, jangan ambil uang orang. Pelayanan yang benar. Gak usah banyak cincong, saya mau begini, saya harus begini, saya harus begono. No. Jangan. Sampai hari ini, tadi pagi saya ingat, ini tahun ke-23 saya melayani pelayanan kesembuhan. Saya pelayanannya pelayanan kesembuhan backgroundnya, pelayanan mukjizat. Kalau saudara berteman sama saya di sosial media, saudara akan banyak menemukan kanker sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, itu banyak sekali. Tapi Roh Kudus, Roh Tuhan bilang sama saya, Fer, kuasa yang kuberikan kepadamu itu cuma-cuma, berikan juga kepada umatku. Cuma. Jadi setiap orang yang kanker, yang tumor, yang miom, saya banyak digandrungi para perempuan sih. Sosmed saya tuh 1 juta follower, 80%-nya perempuan. Selain yang ganteng tadi itu, saya banyak ngurusin kanker tumor miom kista, Kalau laki-laki kan prostat kebanyakan ya, benjolan lah apalah. Dan mereka gak salah saya menerima berkat dari Tuhan melalui pelayanan kesembuhan. Tapi Tuhan sudah bilang sama saya, jangan pernah ambil persembahan kasih waktu kamu melayani doa kesembuhan. Karena yang menyembuhkan mereka bukan kamu, aku. Titik. Saya pernah bersaksi Bapak Ibu Saudara, ditonton sampai puluhan juta orang. Video saya viral ke seluruh mana-mana. Saya pernah mendoakan pejabat tinggi negara yang kaki cucunya bengkok begini saudara. Orangnya ini ngelihat sendiri dengan mata kepala. Istrinya ngelihat, suaminya lihat, kakeknya lihat, neneknya lihat, anak-anaknya lihat. Jadi waktu dia serahkan kakinya begini, saudara maaf. Saya cuma berdoa, Tuhan, apa sih yang mustahil bagimu? Apa? Coba katakan sama saya. Apa sih yang gak mungkin bagimu Yesus? Apa? Apalagi cuman kaki bengkok. Ini manusia ini, anak ini keluar dari rahim mamanya, ada di dunia karena engkau punya mau. Sekarang bengkok, sekarang rapihkan kakinya Tuhan. Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Sembuh dan pulihlah. Itu kaki yang bengkok saudara. Dari pinggul sampai telapak kaki Pak Guntur. Kerak. At the time, detik itu juga. Semua bingung, apalagi saya. Lalu, opanya ngambil uang 1 kardus mie saudara. Isinya dolar semua. Pastor, saya udah coba ke dokter, ke sini, ke medis. Gak bisa sembuh. Ambil ini. Roh yang sama bilang sama saya. Jangan. Karena yang sembuhin adalah Tuhan. Aku suruh dia masukkan ke rumah Tuhan. Kasih ke gereja. Jauh lebih diperlukan. Saya bilang sama bapak itu. Berikanlah ke rumah Tuhan. Karena yang menyembuhkanmu Tuhan, bukan saya. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kalau saudara sudah dipromosikan jadi pemimpin, jadi orang yang berpengaruh, jangan saudara tidak menghargai pengorbanan Yesus. Waktu saudara diberkati, jangan pernah tidak menghargai kematian Kristus. Penebusan Kristus harus dihargai. Waktu saudara punya anak yang udah sekian lama gak bisa punya anak, saudara harus menghormati pengorbanannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika kebenarannya telah menggantikan dosa kita, maka jangan mau lagi saudara dan saya dibohongi sama iblis. Colek kanan kirinya, jangan mau.
Bilang dong kanan kirinya, bilang jangan mau dibohongin iblis. Bilang kanan kirinya, meskipun kadang-kadang lo iblisnya. Lo iya dong. Kadang-kadang lo yang kayak setan sih di rumah. Suami lagi diam, istri ajak bengkelai. Istri lagi diam, suami ajak bengkelai. Jangan mau dibohongin sama iblis. Pak, kata medis, sakit saya gak sembuh-sembuh. Kebenarannya sudah menebus dan menanggung kelemahan kita. Amin. Amin. Tadi pagi saya bersaksi, ada seorang jemaat yang mengalami kanker di sekujur tubuhnya. Udah nembus ke tulang. Saya lihat jejak medisnya. Di halaman pertama itu merah semua. Di sini merah, di sini merah, di sini merah, di tulang merah, tulang. Ini apa? Ini kanker saya, pastor. Saya bilang, ibu pulang ke rumah, datang kepada Yesus, ambil tubuh darah Yesus, makan, imani, ini jaminan. Urapi tubuh saudara dengan minyak urapan. Sebagai tanda saudara milik Yesus. I guarantee you, saudara pasti disembuhkan. 3 bulan berlalu, dia datang sama saya Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang, ini medis yang pertama dan ini medis yang kedua. Waktu saya buka, titik-titik merah kanker stadium 3 akhirnya itu Bapak Ibu Saudara, sudah tidak ada satupun. Kalau saya jadi saudara, saya tepuk tangan luar biasa. Ya tapi Pak, faktanya kan emas 5 juta. Dolar naik. Daya beli turun. Biarin aja, itu kan dunia. Kita kan bukan orang dunia Bapak Ibu. Meskipun kita hidup di dunia, berkat kita dari sorga. Amin. Saya nggak mau ngerti Bapak Ibu Saudara. Dunia mau gonjang ganjing kayak, mau file absent keluar kayak, mau masuk kayak, nggak peduli. Yang saya pedulikan pengorbanan Yesus menyelamatkan hidup saya. Kalau hidup saya diselamatkan, dagangan saya, usaha saya yang lagi struggling, yang lagi bergumul, dia pasti menolong. Lemas. Jangan mau menyerah Bapak Ibu. Jangan mau dibohongi sama iblis. Esther Guntur, ini gimana nih? Udah nikah 15 tahun, belum punya anak. Kalau saya jadi pendetanya di sini, saya patahin batang lehernya begitu terus. Untung saya bukan pendeta sini. Nah, saya bercanda. Di gereja kami terlalu banyak mujizat terjadi setiap minggu. Ada jemaat datang dari Papua, datang ke gereja kami. Pastor. Saya bilang, diam, jangan nangis. You percaya Yesus gak? Percaya, enggak. Hatimu gak percaya. Karena nampak. Roh itu gak bisa dibohongi. You percaya Yesus gak? Percaya, enggak. You belum percaya. You percaya Yesus gak? Percaya. Nah, ini baru yang benar. Kamu mau punya anak kan? Iya, saya udah 12 tahun gak punya anak. Udah coba bayi tabung, bayi kardus, bayi ini gak berhasil. Bakar uang ratusan juta, miliaran kemanapun gak berhasil. Saya bilang sama ibu ini, Bu, dalam kitab Kejadian, yang mau Adam sama Hawa menikah siapa? Jawabin saya. Yang bawa Hawa ke Adam siapa? Wah, jemaatnya pada tidur semua, enak. Kayak lagi nontonin Mongol, stand up komedi ya. Cengenges di bawah. Yang bawa Hawa ke Adam siapa Bapak Ibu? Kambing. Yang bawa Hawa ke Adam itu Elohim Yahweh. Benar gak? Yang nikahin mereka siapa? Yang mau mereka menikah siapa? Adam yang genit atau Hawa yang gatel kayak ani-ani? Tuhan yang mau. Yang mau manusia punya anak siapa? Adam, Hawa, atau dia yang berfirman? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Saya bilang sama jemaat kami, 300 jemaat di gereja kami, saya bilang gitu. Saya bilang sama perempuan ini, Bu,
Saya melayani Yesus 21 tahun, waktu itu 2 tahun yang lalu. Kalau sampai rahimmu gak dibuka Tuhan, firman-Nya bohong. Beranak cuculah, penuhilah bumi. You udah divonis sama medis belum? Udah susah. Aduh, jemaat kan gitu ya, lebih suka membesarkan masalah dan kekurangnya daripada membesarkan Yesusnya yang mulia, Yesusnya yang agung, Yesusnya yang perkasa. Saya bilang, Bu, datang tiap minggu. Makan tubuh darah Yesus. Bukan hanya sebagai pengingat, tapi jaminan. Rahimmu akan dihembuskan nafas seperti tanah mati. Dihembuskan nafas sama Elohim Yahweh. Dan hari ini anaknya udah umur 2 tahun. Sebenarnya keputusan ada di tangan kita ya. Pendeta Guntur ya. Pendeta Kuku ya. He has done on cross 2000 years ago. Semuanya dia udah selesaikan. Tinggal kitanya accept enggak, terima enggak. Atau kita mau dibohongi sama iblis enggak. Saya ingat 2 menit terakhir. Waktu kami bangun gereja, mau sewa tempat gereja kapasitas 300, kami nggak punya uang sama sekali. Cuman Roh Kudus suruh saya, Fer, kamu pergi ke tempat ini, kamu lihat baik-baik, kamu doa di situ, itulah tempatnya. Oke Tuhan, aku jalan Bapak Ibu, sampai ke tempatnya, saya bilang ini tempatnya. Iya, tempatnya 300 lah dari ujung ke ujung ke sini. Duit nggak punya sih cuma 20 juta di rekening gereja. Iblis coba untuk mengintimidasi telinga kita. Duitnya dari mana? Yang nabur siapa? Ntar bayar bagaimana? Itu sewa 6 tahun 1,5 miliar. Lu mau ngutang? Itu sewanya, belum bangunnya, belum renovnya, belum ininya. Saya gak mau dibohongin sama iblis. Saya tahu Bapak saya yang punya sorga. Saya tahu anaknya namanya Yesus Kristus. Yang berkuasa di bumi, di sorga dan di bawah bumi. Saya gak mau nyerah. Saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau sudah mati buat aku. Masa cuma perkara 1,5 miliar. Tuhan gak bela saya. Singkat cerita, saya cuma diberkati Tuhan lewat siaran live Facebook. Setiap malam. Selama 3 bulan. Saya tanya sama tim keuangan. Pihak bangunan bilang begini, pihak gedung yang memberikan kita sewa. Pastor Verona, saatnya renovasi. Saatnya merapikan tempat untuk sebagai bentuk keseriusan. Baik, tanda tangan. Saya tanda tangan di dalam nama Yesus. Setelah tanda tangan saya masuk ke kamar. Tuhan, tolong saya. Minggu depan saya harus renovasi 250 juta. Saya harus pasang sound 150 juta. Saya harus beli AC 50 juta. Saya harus pasang karpet 50 juta. Saya harus siapkan bangku 50 juta. Di luar 1,5 miliar. Ada lagi embel ini, ono, ina, inu, ina, ini. Udah gitu ditinggal lagi sama pelayan Tuhan. Ditinggal lagi sama teman-teman. Dan lain sebagainya. Minta nada F. A aja deh. Kayaknya enakan A. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Saya gak mau dibohongin setan. Di ruangan itu, setelah saya tanda tangan, saya datang ke istri saya, tanya keuangan gereja. Dan dia berhalangan untuk ketemu dengan saya karena dia lagi keluar. Akhirnya saya putuskan, saya balik ke ruangan itu. Saya izin turun ya Bapak Ibu ya. Saya umpama biar mantep cerita ini. Saya turun, di ruangan itu aku nyanyi. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Di ruangan itu gak ada orang. Isinya maaf cuman kotoran kucing Pak. Cuman kotoran kucing.
Nggak ada yang dampingin saya. Only me and God. Between us. Kau turun tangan memberkatiku. Dah, saya yakin Tuhan bela saya. Wes, akhirnya sore ketemu istri. Saya bilang, sayang, minggu depan kita harus renov sekian ratus juta, ina. Tenang papi. Kenapa harus tenang? Tenang, duitnya ada. Dari mana? Dari papi live 3 bulan, 4 bulan. Kok bisa? Bisa. Berapa? 850 juta. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Jangan diem dong. Gak berhenti sampai di situ. Saya pikir berhenti sampai situ. Saya tutup dengan ini. Udah 0-0. Ada pengusaha telepon saya. Pastor. Iya bu. Bisa turun ke bawah apartemen? Bisa. Bisa doain saya? Bisa. Turun segera. Wih. Ngeri juga nih orang. Baik saya turun. Gini pastor. Saya mau usaha, saya bingung saya mau usaha apa. Lah kenapa bingung? Nggak tahu saya bingung. Saya butuh Tuhan untuk memimpin usaha saya. Untuk membimbing usaha saya. Terus, ya saya datang sama pastor untuk bertanya kepada Tuhan. Mau gimana ini? Saudara, dia bawa uang 6 miliar cash. Doain ini. Apaan ini? Uang 6 miliar. Buat apa? Modal saya usaha. Oke, kita doa dalam nama Yesus. Amin. Dia nggak tahu saya lagi persiapan gereja. Saya nggak tahu uang ini untuk usaha. Akhirnya dia pergi ke bank. Di depan teller. Bisa-bisanya Roh Kudus suruh dia balik. Balik. Sepertiga dari uang ini kasih Pastor Verona. Pilihan ada di tangan kita. Saudara mau percaya Yesus atau mau percaya dusta iblis? Saya nggak pernah minta-minta selama 23 tahun melayani. Saudara boleh cek di Google. Saudara boleh cari ke gereja lama saya. Nggak pernah dan nggak akan pernah saudara dapatkan itu. Aku jaga integritasku di hadapan Tuhan. Dia yang memanggilku, dia akan memeliharaku. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku percaya Tuhanku aja. Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku hebat. Kau turun tangan memberkatiku. Lagi bersama-sama. Loh, mana hilang semua? Gak bersuara tak? Orang Manado bilang wowo nih, bisu nih. Mana PAW-nya? Ayo lagi nyanyi yang benar saudara. Nyanyi yang benar. Ini yang akan terjadi sama saudara. Nyanyi, aku percaya. Mainnya jangan ragu-ragu, non, main aja. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ayo semuanya, drum. Let's go. Sekali lagi sama-sama dengan iman.
Tuhan, katakan haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kedahsyatan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan sore hari ini memberkati kami semuanya. Saatnya kami diberikan kesempatan untuk kami membawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita saksikan info gereja berikut ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Puji nama Tuhan, Shalom. 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意。祝Yesus祝福你. Kita berikan tepuk tangan untuk berkat Tuhan yang terindah di tahun baru ini. Saya ingin kita semua sore hari ini menyanyikan satu lagu dengan satu penyembahan kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah gembala yang baik.
Yesus Gembala yang baik dalam hidup saya. Cintanya kuat, kasihnya dahsyat, Dia selalu menjagaku. Yesus Gembala yang baik dalam hidup saya. Cintanya kuat, kasihnya dahsyat, Dia selalu bersamaku. Cintanya kuat, kasihnya dahsyat, Dia selalu bersamaku. Cintanya kuat, kasihnya dahsyat, Dia selalu bersamaku. Sekali lagi, cintanya kuat, kasihnya dahsyat, Dia selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai dahsyat buat Tuhan Yesus Sang Gembala ampun kita. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati dengan ibadah sore hari ini yang luar biasa, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan sukacita karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Tepuk tangan. Bersukacita buat Tuhan. Sukacita, bersukacitalah, tepuk tangan bersukaria, memuji
baik. Sekali lagi, haleluya. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yuk sekali lagi yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bahwa Tuhan Yesus kita yang baik. Kongsi Facai. Mana jawabannya? Wah ini di gereja kok ngomong Kongsi Facai ini. Saudara kita anak-anak Tuhan, saya melihat Kongsi Facai karena artinya semoga mendapat kekayaan, kemakmuran, semoga makin makmur dalam banyak rezeki. Saudara mengucapkan itu di dalam Yesus, engkau pasti dibuat Tuhan makmur, diberkati. Katakan amin. Lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau hadir di tempat ini. Sehingga kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami dan kami tengadahkan wajah kami. Saudara, sekarang pulanglah engkau dalam berkat Bapa Yahweh. Dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati saudara. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu. Engkau pulang dari sini sembuh. Firman Kristus menyembuhkan engkau. Pulang dari sini semua alami perlindungan Tuhan yang dahsyat. Meskipun hujan, engkau diberikan kekuatan, kesehatan, dilindungi dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat sampai Maranatha. Tuhan datanglah sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati dan terus diberkati Tuhan semua katakan. Amin. Amin, amin, amin. Selamat malam Yesus Masih bless you.